Halo, salam jumpa saudara-saudara, teman-teman, atau adik-adik saya. Ketemu lagi dengan saya Yogi M tentang bicara masalah seni. Ini di episode ke-4 ya. Di episode yang kemarin saya bilang, episode ke-4 saya bicara tentang seniman susah diatur. Benar apa enggak sih? Seniman kok susah diatur ya? Kalau dibilang benar, ya enggak juga. Tapi kalau dibilang enggak, ya ada benernya juga. Lalu benarnya di mana? Enggaknya di mana sih? Oke, gini. Kembali lagi saya bicara hanya sebatas yang saya tahu. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan ya mohon untuk dikoreksi lah gitu. Dan sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin ada di antara saudara yang pengen subscribe, monggo. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Ada subscribe, ada komentar, wah ya terima kasih banget lah gitu ya. Benar enggak sih seniman itu susah diatur? Yang saya bilang tidak benar dulu. Kenapa kok tidak benar? Kalau seniman itu susah diatur, nyatanya mereka itu juga punya identitas itu. Mereka juga punya tanda pengenal diri itu. Berarti juga mengikuti aturan negara kan? Terus mereka juga punya keluarga itu rata-rata ya. Rata-rata punya keluarga juga loh. Lah kalau mereka itu nggak mau diatur, mana mungkin dia bisa berkeluarga ya? Berarti dia juga menggunakan aturan lah. Walaupun aturannya itu untuk keluarga sendiri. Tapi kalau hanya untuk keluarga sendiri, ya mana mungkin bisa lah. Kalau hanya untuk keluarga sendiri, bagaimana dengan kanan kirinya? Sehingga dengan kata lain di sini tidak benarlah seniman kalau susah diatur. Untuk berikutnya lagi, untuk bukti lagi, ya tadi mereka bermasyarakat. Bahkan yang lebih membuktikan lagi, sehebat apapun dia dalam berseni atau sehebat apapun dia tuh kelas senimannya, tetap mereka itu tidak kebal hukum kan? Kenapa kok tidak kebal hukum? Lah kalau dia melanggar hukum ya tetap kena hukum lah, berurusan dengan hukum. Sehingga mau tidak mau bahwa di sini ternyata seniman pun juga tidak benar kalau susah diatur, tidak. Itu kan tidak benar. Tapi tadi saya juga bilang benar juga kalau seniman itu susah diatur. Iya, memang ada benarnya. Di mana itu susah diaturnya? Begini. Kenapa seniman itu susah diatur? Seniman itu susah diatur pada saat dia itu untuk merealisasikan, untuk mewujudkan apa yang ada dalam moodnya dia atau imajinasinya dia. Pada saat dia untuk menciptakan suatu hasil karya seni, disitulah mereka tidak bisa diatur. Karena apa? Misalnya saya ingin melukis, saya dengan konsentrasi, pemandangan ini, aku harus memadukan warna ini dengan yang ini. Lalu ada orang bilang, tidak bisa, itu harus dengan warna hitam. Loh, mana mungkin ada pohon warnanya hitam? Misalnya ya, sehingga di sini sudah diatur. Iya betul. Pada saat dia untuk mewujudkan suatu hasil karya seni. Atau juga dia itu pada saat dia itu saat mewujudkan atraksi seni. Loh, kok diwujudkan gimana sih? Katanya tadi menciptakan hasil. Iya. Ini bisa berlanjut, misalnya begini. Kalau seniman pelukis lah katakanlah, dia melukis sekali dulu sudah jadi sudah.
Tapi lain kalau dengan seni suara yang mencipta lagu. Pada saat dia mencipta lagu, dia butuh konsentrasi khusus, sehingga dia susah diatur. Setelah hasil karya yang jadi, lagu itu jadi. Pada saat itu lagu itu disuguhkan ke audiens, ke orang-orang. Dia juga butuh konsentrasi. Pada saat dia tuh beratraksi, atau saat dia performan atau apalah istilahnya, atau pada saat dia di atas panggung, di atas pentas, memang di situ susah diatur karena dia punya ekspresi sendiri. Sehingga jangan disalah diartikan seniman itu susah diatur dalam arti kehidupan yang wajar, ya tidak juga akhirnya. Sehingga di mana dia susah diatur dan bagaimana dia ternyata juga mengikuti aturan. Dia susah diatur pada saat dia tuh menciptakan hasil karya seni, dan pada saat dia menunjukkan hasil karya seninya memang itu susah diatur karena di situ memang butuh konsentrasi penuh dia. Oke. Terus kadang juga saya mengatakan, lah ukuran seniman itu apa sih? Oke ya. Mungkin di episode berikutnya saya nyinggung, wah orangnya gondrong itu, wah seniman itu, pakai aneh-aneh, wah itu seniman itu. Itu bukan ukuran. Seniman itu apa ukurannya? Ukuran seniman adalah dari hasil karya seni yang dia ciptakan, itu namanya seniman. Loh, terus misalnya, lah itu ada yang gondrong, oke. Gondrong itu bukan ciri khas seniman, bukan. Lah gondrongnya itu apa? Itu hanya style dia. Karena dia tuh memang suka dengan gondrong. Kalau seniman harus gondrong berarti yang botak bukan seniman dong. Tidak juga kan? Ya. Sehingga di sini gondrong atau berpakaian stil atau aneh atau bukanlah ukuran seniman. Seniman diukur dari hasil karya dia dalam berseni itu sendiri. Oke, inilah yang saya sampaikan. Seniman itu susah diatur apa tidak, benar apa tidak, yang saya tahu seperti itu. Sekali lagi bagi yang senior saya, teman-teman saya, atau mungkin di antara saudara yang lebih paham tentang tadi yang saya bahas tentang seniman susah diatur apa tidak, mungkin ada kekurangan yang saya menyampaikan atau mungkin ada kesalahan, mohon dikoreksi ya, biar saya nanti bisa lebih paham lagi. Tentu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, saya kira demikian, dan semoga kita bisa berjumpa lagi episode kedepannya. Ini sudah episode keberapa ya? Episode keempat ya. Berarti episode kelima ini mungkin yang akan datang, insya Allah berjumpa lagi, akan saya sampaikan tentang seni suara dan seterusnya. Seni suara itu apa dan bagaimana. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tak lupa, sampai jumpa lagi. Salam sehat dan salam semangat selalu. Oke, selamat berkarya.